Aku ngidupin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya teman-teman semuanya di podcast Satu The Next Story bareng aku Nafis Afran Putra Purnama. Oke, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesialnya dari yang episode sebelumnya ya teman-teman. Yang bener. Bener. Oh ya. Kalau kemarin kita kedatangan atlet wushu, nah kali ini malam ini bukan atlet wushu lagi ya teman-teman, yang pastinya bukan atlet-atletan lagi kalau yang sekarang. Oke, sekarang seperti yang judul sudah ada di judul, Sahim #1 punya cerita. Oke, mungkin kita bisa kenalan sama narasumbernya dulu ya teman-teman. Oke, silahkan Bapak narasumber, Mas narasumber. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya host udah memberikan aku buat kesempatan berbicara. Tapi kok kayaknya tadi hostnya masih agak nervous kali ya. Kok tadi agak rendet ini. Kira-kira kenapa Mas? Malam minggu loh. Udah malam juga. Sudah malam. Udah agak-agak ngantuk. Udah agak-agak ngantuk. Alasan ini. Oke, mungkin aku langsung aja. Perkenalkan, namaku Arinto Raffi Ridho Pratama. Bisa dipanggil Arinto, mau dipanggil Raffi juga boleh. Dari kelas 12 MIPA 3. Mungkin terkait dengan judul, karena judul podcast kali ini adalah Sohim #1 punya cerita. Di sini aku memperkenalkan diri sebagai ketua panitia dari Sohim #1. Oke, berarti ini langsung ketua panitianya ya teman-teman. Yes. Oke, udah Mas Arinto perkenalannya. Apalagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Enggak. Hobi aku futsal. Kalau mau ngajak futsal, guys. Oke, berarti ini atlet futsal ya teman-teman. Bukan Mas. Oh bukan. Oh, cuma suka futsal ya Mas? Suka futsal. Oke. Mungkin langsung aja Mas, buat tentang Sahim #1. Kalau boleh tahu Mas, Sahim #1 ini termasuk anggotanya termasuk eventnya siapa sih? Oke. Sohim #1 ini mungkin aku jelasin dulu nggak ini kegiatan apa gitu. Oh iya, boleh Pak. Oke, Sohim #1 ini adalah kegiatan yang memperingati Tahun Baru Islam atau dimulainya Tahun Baru Hijriyah. Dan dengan event yang memperingati Tahun Baru Islam, otomatis ini adalah kegiatan dari organisasi subbidang OSIS, yaitu Rohis Baitus Salam Abu Bakar As-Siddiq atau biasa disebut Rohiba Abbas SMA Negeri 1 Kudean. Oke, jadi ini eventnya Rohis ya teman-teman. Udah terlaksana tanggal berapa Mas kemarin? Tanggal 5 Agustus. 5 Agustus, Jumat 5 Agustus. Yes, Jumat 5 Agustus. Benar banget. Terus alasan milih event, kan ini kayak kajian gitu ya Mas kemarin eventnya. Yes. Alasan milih kajian ini tuh bernama Sohim #1 atau Sohimnya sendiri itu kenapa Mas kok milih nama Sohim? Oke. Mungkin di sini aku kasih perkenalan dulu kali ya. Kalau Sohim #1 ini sebenarnya adalah kegiatan tahunan yang biasa diselenggarakan oleh Rohis Baitus Salam Abu Bakar As-Siddiq SMA Negeri 1 Kudean berupa pengajian 1 Muharram. Nah, di pelaksanaan sebelumnya itu kegiatan ini kita laksanakan bersamaan dengan pelantikan atau serah terima jabatan dari Rohis periode sebelumnya ke Rohis periode waktu itu. Nah, terus karena dulu belum ada brandingnya pada periode ini, akhirnya dimana kita berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan 1 Muharram ini tanpa bersamaan dengan pelantikan ataupun serah terima jabatan. Jadi pada periode kali ini kita memutuskan untuk membuat branding yang baru, yaitu Sohim #1. Nah, terus Sohim #1 ini kami ambil dari pemikiran teman-teman panitia kemarin, itu artinya Spirit Hijrah in One Muharram. Terus disingkat menjadi Sohim, yang mana dalam bahasa Arab Sohim
itu kalau di bahasa Indonesia kan kalau diterjemahkan artinya adalah berkarisma. Yes. Putih-putih. Karisma itu tadi ya. Oh ya. Iya. Aku coba jawab ini ya. Iya, coba Oke. coba. Sohim kemarin kita ambil tema, bukan tema sih mungkin, konsep kali ya. Oh Ya, konsep. ya tema juga bisa sih. Tema dan konsep. Yes, jadi kita konsepnya minimalis, elegan. Dimana warna yang kita pilih adalah warna-warna utama seperti putih, hitam. Lalu kita kasih juga warna di antara warna putih dan hitam yaitu abu-abu. Karena tema kita adalah elegan dan minimalis. Oke, terus untuk rangkaian acara Sohim sendiri Mas, yang membedakan dari kajian-kajian Rohis yang sebelumnya itu apa sih? Kan Rohis itu udah banyak ya, kayak ngadain kajian-kajian, kajian-kajiannya kan udah banyak yang terlaksana nih. Nah, yang membedakan Sohim dengan kajian-kajian lain itu apa sih Mas? Oke, mungkin kalau dari aku yang membedakan pengajian Sohim dengan pengajian-pengajian yang sebelumnya adalah kita di sini mengundang hadroh sebagai hiburan dari hadroh Isma dari Dusun Mejinglor. Terus mungkin kalau dari segi susunan acara kurang lebih sama sih, karena ya kurang lebih kalau acara pengajian ya seperti itu. Terus kita tambah juga ada games di akhir. Terus ada moderatornya juga ya Mas? Ada. Jadi nggak cuma pembicaranya yang Iya. ngomong gitu. Benar-benar. Juga ada moderator yang membersamai pembicara gitu ya Mas Yes, Arindo? benar banget. Benar banget. Terus untuk rangkaian acaranya sendiri boleh dirinci lagi nggak sih Mas? Apa aja rangkaian acara kemarin? Sohim kemarin. Kalau dari rangkaian acara, yang pertama kita sebelum memulai membuka acara kita kasih dulu hiburan ke peserta. Oh, yang hadroh tadi Mas? Yes, bener. Jadi hadrohnya tampil sebelum kita memulai acara. Oh, itu termasuk hal yang baru di kajian-kajian Rohis ya Mas? Yes. Ada hadrohnya gitu. Terus habis hiburan hadroh apa lagi Mas? Habis hiburan hadroh, mulai nih dari MC kita buka acara. Terus habis itu ada kalam ilahi. Habis itu ada sambutannya dari kepala sekolah sama dari ketua panitia. Ya, ketua panitianya ya ini dia. Ya ini dia. Oke, habis sambutan terus kita langsung masuk ke acara inti. Habis acara inti kita ada sesi doa bersama. Nah, habis sesi doa bersama kita ada games yang asik nih sebenarnya, asik banget. Apa tuh gamenya Mas? Ya, aku lupa ya nama gamesnya. Yang kayak gini itu loh. Oh, Ya. oke. Terus habis games. Habis games kita tutup. Oke, penutupan. Yes. Oke. Oh iya, tadi teman-teman penasaran nggak sih siapa pembicara kemarin? Terutama bagi yang belum ngikutin kemarin, nggak ngikutin acara Sohim #1-nya Semago ya. Mau tahu nggak siapa pembicaranya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Oke, langsung aja Mas. Siapa sih pembicaranya? Oke. Alhamdulillahirobbilalaminnya kita berhasil mengundang Mas Muhammad Atiatul Muqtadir atau yang sering kita kenal sebagai Mas Fatur sebagai pembicara pada Sohim #1 kemarin. Oh, Mas Fatur ya teman-teman. Buat yang belum tahu Mas Fatur itu siapa sih? Boleh dijelasin nggak Mas Arito? Mas Fatur itu yang terkenal gara-gara apa atau apa yang buat Mas Fatur terkenal gitu Mas? Oke. Mas Fatur itu adalah seorang mantan ketua BEM KM UGM tahun 2019 yang dulu kalau nggak salah apa sih itu RUU KUHP bukan ya? Oh iya, sempat yang ada apa kemarin sempat ramai di media juga ya Mas Arianto Iya. tentang KUHP atau Omnibus Law kalau nggak Oh, salah iya. malahan. Aku lupa itu antara dua itu kalau nggak salah. jadi dia juga aktivis di organisasi gitu teman. Oke, mungkin lanjut ya Mas Arinto. Terus alasannya milih Mas Fatur sendiri sebagai pembicara itu apa sih Mas? Oke. Alasan
kami memilih Mas Fatur sebagai pembicara untuk kegiatan Sohim #1 adalah karena Mas Fatur di sini adalah seorang pembicara yang apa ya, yang sangat bisa menyalurkan semangatnya buat kaum muda. Jadi Mas Fatur ini juga orang yang beliau adalah orang yang bisa membuat kaum muda itu tertarik gitu loh sama apa yang beliau ucapkan. Kan banyak juga kan yang fans sama Mas Fatur, terutama kaum hawa ya Mas. Ya tidak tahu juga ya. Kemarin wah, ramai banget pokoknya. Seru banget. Terus selanjutnya nih Mas, hikmah dari event Sohim kali ini tuh apa aja yang panitia rasakan selama menyelenggarakan event Sohim ini Mas? Hikmahnya tuh apa aja sih? Buat panitia nih. Buat panitia dulu. Oke. Terus nanti baru buat yang audiensnya. Oh iya. Buat panitia sendiri mungkin yang paling benar-benar dirasain adalah kita bisa merasakan lagi adanya event pengajian offline yang setelah kurang lebih itu 2 tahunan ya kalau nggak salah kita vakum lama tidak mengadakan suatu kegiatan offline yang lingkupnya juga lumayan besar gitu. Karena di sini kan kita kemarin banyak online-nya, terus banyak kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan secara gede-gedean banyak orang gitu loh. Dan alhamdulillahnya pada akhirnya kemarin dari panitia bisa merasakan kembali apa yang dari lama ingin kita rasakan gitu loh. Terus juga kebersamaannya juga Mas, mulai dari persiapan H-1 karena kita persiapannya kurang lebih 3 minggu. Cuma 3 minggu Mas? Iya 3 minggu. 3 Kita minggu. persiapannya 3 minggu, jadi ya lumayan dikebut buat persiapannya. Terus banyak banget juga itu hal-hal yang menurut aku baru buat aku dan buat teman-teman waktu pelaksanaan kemarin. Jadi ya itu jadi satu pengalaman baru, jadi satu pengalaman yang menarik buat teman-teman panitia. Terus kalau hikmahnya buat audiens nih Mas Arinto, apa aja sih hikmah buat audien kemarin yang nonton Sohim #1 Mas? Oke. Kalau hikmah, aku sih berharap kalau hikmah dari kegiatan kemarin itu adalah yang pertama teman-teman dapat merasakan kembali euforia pengajian offline setelah sebelumnya kan ya pengajiannya online. Alhamdulillahnya yes bener banget. Lewat Zoom. Yes, lewat Zoom, lewat Google Meet, pokoknya lewat platform online gitu teman-teman. Yes, dan alhamdulillah kemarin dapat pelaksanaan kembali. Terus juga aku juga berharap kalau teman-teman di sini juga dapat mengambil arti penting dari tema kegiatan yang kita ambil dari apa yang sudah Mas Fatur syiarkan, apa yang sudah Mas Fatur dan apa ya, pokoknya dari tema yang udah kita bahas kemarin, terus apa yang udah disampaikan juga oleh pembicara kita, terus ya kita ambil manfaatnya lah, benefitnya lah gitu. Oke, ambil manfaatnya ya Yes. teman-teman dari pengajian. Pasti setiap kajian itu mau gede mau kecil itu tuh pasti ada hikmah di balik kegiatan itu. Bener Pak. Apalagi itu tuh kegiatan kajian, dimana kajian itu kan menambah ilmu kita kan teman-teman. Pasti itu tuh ada hikmah di balik itu semua. Insya Allah. Insya Allah, amin. Amin. Bismillah. Oke, untuk selanjutnya nih Mas, suka dukanya pas kemarin adain Sohim itu sendiri apa sih Mas? Suka dukanya pasti kan banyak banget. Mulai dari tadi persiapannya tuh cuma 3 minggu ya Mas. Yes. Persiapannya cuma 3 minggu itu kan bentar banget, apalagi acaranya kemarin lumayan besar, harus offline terutama. Itu gimana sih Mas suka dukanya? Suka dukanya ini dimulai dari apanya dulu? Dimulai dari dari diri Mas sendiri sebagai ketua panitia. Enggak, maksudnya dimulai dari sukanya apa dukanya? Oh, maksudnya dari manut lah Mas. Manut. Ya dari sukanya dulu deh. Ya. Aku mulai dari dukanya ya. Yang enaknya dulu baru yang gak enaknya dulu. Wih. Enggak. Oke. Sebentar, aku mikir-mikir dulu. Oke, dari yang pertama mungkin dukanya dulu ya. Ya, manut. Iya, maaf ya. Oke. Yang pertama kita benar-benar merasakan dikebut waktu, walaupun
3 minggu ini aku rasa juga cukup, tapi aku rasa juga untuk mempersiapkan suatu acara yang dimana lingkupnya ini walaupun mungkin hanya satu sekolah, tapi kan pelaksanaannya tetap juga Offline. butuh effort yang besar gitu kan ya. Terutama offline ya. Yes, dengan waktu 3 minggu kita bener-bener kita bener-bener merasa terkebut gitu. Itu mungkin salah satu dukanya. Terus juga kita jelas capek itu salah satu duka juga sih menurutku. Capek karena ya persiapannya emang dengan waktu yang sebegitu dekatnya, terus dengan apa yang dibutuhkan juga lumayan banyak. Lalu dukanya lagi apa ya Mas? Oh iya, dukanya karena kemarin waktu pelaksanaan hari hanya itu masih banyak banget kekurangan untuk pelaksanaan kegiatannya. Jadi itu termasuk duka juga sih kalau buat aku. Kekurangan saat hari H ya Mas, terutama. Yes. Saat hari H acara. Bener banget. Duka. Sampai nangis nggak Mas? Enggak. Oh enggak sampai nangis ya. Duka itu lagunya Last Child ya. Yang apa itu Mas? Ya duka lagunya Last Child. Oh judulnya. Iya. Oh yang gimana, boleh dinyanyiin nggak? Enggak mau. Oh, nggak usah. Oke, aku lanjut lagi ya. Dukanya ada lagi sih sebenarnya, karena aku mungkin cerita sedikit nih. Gimana repotnya kita waktu H-1 kegiatan, dimana waktu itu banner kita ternyata belum jadi tuh desainnya Mas. H-1 belum jadi Mas. H-1 iya, H-1 ternyata bahkan ada yang sampai muter-muter mulai dari Lima Ijo terus Wirobrajan, Itu nyari tempat nge-print. percetakan banner iya. Oh. Dan ternyata nggak ada yang bisa semuanya di H-1 itu. Bukan H-1 sih, malamnya, sorenya. Iya. Oh, itu gara-gara desainnya baru jadi atau gimana Mas itu? Yang apanya? Tadi kok bannernya H-1 belum masuk ke print-printan tuh berarti itu Mas? Iya. Berarti gara-gara ngedesainnya itu ya Mas? Iya. Karena hah? Gimana? Maaf ya. Karena itu kan tadi H-1 bannernya tuh belum dicetak. Yes. Itu karena ngedesainnya agak molor atau baru jadi ngedesainnya gitu Mas? Di H-1 itu tadi. Ngedesainnya agak molor sama desainnya baru jadi kan sama dong ya. Iya, maksudnya Iya. desainnya tuh baru jadi H-1 itu kah atau kayak gitu ya. gimana? Oke, jadi karena desainnya itu emang sebenarnya jadinya nggak mepet-mepet banget. Oh. Cuman karena emang ada beberapa revisi ya. Pada ada akhirnya revisi. yes, ada revisi, pada akhirnya juga ya udahlah, kita terima dulu. Ternyata tapi di situ kita masih coba usaha dong buat cari-cari percetakan banner, dan ternyata sampai sorenya itu belum dapat juga. Pada akhirnya malamnya nih, ya mulai malam lah itu Mas Irfan mungkin udah pada tahu kan, Samudra Irfan Udah pernah jadi bintang tamu di podcast kita ya Oh. teman-teman. Kalau nggak salah episode 1 itu sama ya? Mbak Safira. yang Ancala Puspa Paksi, bukan, yang Cakrawangsa ya. Yang tentang Cakrawangsa. Itu bisa dilihat ya teman-teman. Yes. Lanjut Mas. Yang Mas Samudra Irfan tadi menemukan tempat print-printan atau apa Mas? Nah, jadi Mas Samudra Irfan ini waktu Sohim #1 adalah wakil ketua panitia. Wah. Mas Irfan ini sempat ada ide, bukan ada ide sih, keinget kalau dari guru seni budaya SMA Negeri 1 Godean, Pak Erwin Setiawan itu punya percetakan. Langsung tuh Mas Irfan menghubungi Pak Erwin, dan ternyata bisa ada yang paket ekspres. 2 jam jadi. Wah. Akhirnya kita dari teman-teman perlengkapan ada nih yang di jam, kalau nggak salah jam habis maghrib lah, jam 7 malam. So belum mendekati jam 7 malam itu ada yang ke percetakannya, terus ambilnya jam 10 malam. Wah, berarti paket 2 jamnya itu gimana Mas? Pakai 2 jamnya karena kita masukinnya hitungnya dari jam 8 Mas. Oh, hitungnya di jam 8. Yes. Oh, karena juga mungkin nunggu dari ada yang nunggu nyetak Yes, yang lain juga ya benar. Mas. Oke. Jadi baru diambil jam 10 itu H-1. H-1 ya Mas. Wow. Terus ada lagi ya Mas? Ada lagi mungkin udah sih. Udah itu. Oke, terus Mas, terakhir banget nih. Pengalaman paling berkesan di Sohim #1 ini apa sih? Pengalaman paling berkesan ya. Pengalamannya.
Oke, pengalaman paling berkesan adalah yang pertama, jelas karena di sini kita bisa mengadakan kembali suatu kajian secara offline, itu benar-benar membangkitkan semangat, benar-benar membangkitkan rasa kebersamaan antara teman-teman panitia, teman-teman peserta juga. Terus ya teman-teman yang lainnya juga. Itu menurutku bisa jadi satu titik balik dimana kita yang sebelumnya masih masa transisi, sekarang kita mulai beranjak lagi ke offline gitu. Terus mungkin sedikit informasi, kalau salah satu angen-angen bahasa Jawa ya, salah satu angen-angen dari Rohibah Abbas periode sebelumnya itu adalah bisa mengadakan kajian offline dan juga bisa mengundang narasumber Mas Fatur. Dan alhamdulillahnya salah satu yang paling berkesan adalah kita bisa kembali mengadakan kegiatan pengajian secara offline, lalu kita juga bisa mengundang Mas Fatur sebagai pembicara. Oh, berarti Mas Fatur ini sendiri udah ada rencana berarti ya Mas untuk dijadiin pembicara malah sebelum untuk Sohim ini ya Mas? Yes, bener banget. Oh, jadi gitu. Memang awalnya udah pengen banget ngedatengin Mas Fatur ke Semago ini. Iya. Oke, terakhir banget nih Mas, ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah atau siswa-siswi Semago nih Mas, khususnya Mas di sini sebagai anggota Rohis, mungkin mau nyampein pesan-pesannya dikit buat teman-teman di rumah yang apalagi yang lagi nyaksiin ini. Oke. Mungkin kalau pesan buat teman-teman yang di rumah itu, jagalah selalu semangat kalian, entah itu untuk belajar, entah itu untuk bersosialisasi, pokoknya jaga selalu semangat kalian. Manfaatkanlah semangat kalian itu untuk hal-hal yang baik, manfaatkanlah waktu luang kalian untuk hal-hal yang baik. Terus jaga senyuman juga teman-teman, karena senyum itu adalah ibadah dan bernilai pahala. Satu lagi jangan lupa ikut open recruitmentnya Rohibah Abbas. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Oke, itu tadi ya teman-teman podcast kita malam ini sama Mas Arinto, ketua panitia Sohim #1 kemarin. Jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa di subscribe juga ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.